Halo guys, selamat datang di YouTube channel Mikrotik Indonesia. Nah, di kondisi yang sekarang ini mengingatkan bagi teman-teman untuk menjaga kesehatan, pola makannya diatur, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer, dan juga gunakan masker. Nah, di kesempatan kali ini YouTube channel Mikrotik Indonesia akan membahas mengenai kombinasi dua fitur yang ada pada router Mikrotik. Nah, fitur apa? Yang pertama nanti adalah fitur User Manager dan juga fitur PPPoE. Jadi dengan kombinasi kedua fitur ini kita bisa buat username dan password PPPoE secara terpusat di perangkat User Manager-nya. Nah, penasaran seperti apa konfigurasinya? Jangan kemana-mana, simak terus video kami. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. PPPoE atau Point to Point over Ethernet merupakan salah satu fitur yang ada di Mikrotik, di mana dengan fitur PPPoE ini kita bisa membuat komunikasi antara server dan klien yang aman. Karena dengan PPPoE ini nanti disediakan yang namanya autentikasi dan juga terdapat enkripsi, sehingga komunikasi server dan klien bisa lebih secure lagi, bisa lebih aman lagi. Nah, secara umumnya ya dalam membuat username PPPoE atau username VPN yang lainnya, PPTP atau SSTP. Nah, defaultnya itu kita buat di dalam menu PPP Secret. Kita buat username-nya apa, password-nya apa. Nah, di kesempatan kali ini nanti kita akan coba bahas mengenai kombinasi PPPoE dan juga User Manager. Sehingga database username dan password untuk user PPPoE nanti akan kita buat secara terpusat di perangkat User Manager-nya. Sehingga dengan begitu kita bisa memiliki banyak service PPPoE, namun nanti username dan passwordnya akan kita konfigurasi secara terpusat. Dan juga di User Manager nanti kita bisa lakukan limitasi berdasarkan data, kemudian berdasarkan kecepatan, dan juga kita bisa lakukan limitasi berdasarkan uptime-nya. Sebenarnya konsep dasar dari PPPoE dan juga konfigurasi basicnya sudah kita bahas di video sebelumnya, yang membahas mengenai PPPoE pada router Mikrotik. Nah, nanti linknya akan kita taruh di kolom deskripsi atau teman-teman bisa klik link yang ada di sini. Jadi di video ini nanti kita akan lebih membahas mengenai PPPoE dan juga fitur User Manager-nya. Oke, langsung saja untuk topologinya. Jadi di sini topologinya sebenarnya sederhana sekali. Di sini saya menggunakan satu router. Nah, di router ini nanti akan menjalankan dua fungsi. Jadi di satu router akan menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi PPPoE server dan juga User Manager. Kemudian di router saya ini nanti yang kabel biru ini terhubung ke internet. Kemudian untuk kebutuhan remote saya menggunakan interface Ether 2. Kemudian nanti PPPoE server akan berjalan di interface Ether 5. Nah, Ether 5 ini nanti akan terhubung ke laptop saya, sehingga nanti router ini akan menjadi PPPoE server dan laptop saya ini akan menjadi PPPoE kliennya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan coba lakukan konfigurasi di sisi router HPC ini. Nah, yang pertama kita bisa coba lakukan remote router HPC. Ini dia routernya. Kemudian kita bisa connect. Nah, di sini langkah pertama pastikan si router sudah bisa terkoneksi ke internet. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan basic config di router HPC ini sehingga si router ini sudah bisa connect ke internet. Nah, untuk pengujiannya kita bisa coba lakukan tes ping. Kita coba ping ke google.com. Nah, hasilnya reply. Kemudian setelah Anda memastikan bahwa si router sudah bisa terkoneksi ke internet, maka langkah selanjutnya Anda harus cek di dalam menu System Package Router. Masuk ke dalam menu System, kemudian Package. Untuk menggunakan fitur PPPoE, maka Anda harus mengaktifkan package PPP. Jadi package PPP ini defaultnya sudah ada di dalam router. Nah, kemudian untuk mengaktifkan fitur User Manager, maka Anda harus menambah lagi package tambahan, yaitu package User Manager.
Nah, cara untuk menginstal package user manager ini sebelumnya sudah kita buat di video sebelumnya. Nanti mungkin linknya akan kita taruh di dalam link deskripsi di bawah video ini. Jadi dua package ini harus dalam kondisi sudah terinstall dan harus dalam kondisi aktif. Untuk melakukan konfigurasi PPPoE, maka teman-teman bisa kunjungi menu PPP yang ada di sebelah kiri ini. Nah, kita klik menu PPP. Kemudian yang pertama kita akan coba buat profile terlebih dahulu. Jadi kita akan coba buat profile PPPoE. Jadi masuk ke dalam tab profile. Kemudian di sini ada dua profile default, dua profile bawaan dari router. Nah, kita akan coba buat profile baru saja di sini. Jadi kita bisa klik plus, add, kemudian masuk ke general. Nah, kemudian name-nya sebenarnya bebas, terserah Anda. Ini untuk identitas saja. Katakanlah di sini saya kasih nama profile PPPoE. Kemudian local address ini adalah alamat IP untuk sisi servernya, PPPoE servernya. Di sini saran dari kami, Anda bisa berikan IP address yang privat tapi yang belum digunakan sama si router. Jadi di sini IP address yang sudah saya gunakan adalah 172.16 dan 192.168. Maka untuk local address saya akan coba gunakan IP 10.1.1.1. Kemudian remote address, karena nanti profile ini akan digunakan untuk banyak user sekaligus, kita bisa kombinasikan dengan menu IP pool. Nah, di sini. Di sini saya juga sudah buat sebelumnya pool untuk VPN. Jadi pool untuk VPN itu dimulai dari 10.112 sampai dengan 10.1.1.100. Jadi perangkat klien PPPoE klien nanti yang akan terkoneksi maka akan mendapatkan IP 1.2 sampai 1.100 sesuai dengan pool VPN yang sudah kita buat. Jadi ini kita arahkan ke pool VPN. Kemudian kita aktifkan enkripsi untuk profile yang kita buat ini. Kemudian di tab limit, karena profile ini akan digunakan untuk banyak user sekaligus, maka only one kita pilih no. Setelah itu kita bisa klik apply, kemudian OK. Nah, nanti akan muncul satu profile baru di sini, profile PPPoE. Nah, setelah membuat profile baru, tadi kita udah buat profile PPPoE. Nah, maka langkah selanjutnya kita aktifkan radius di dalam menu secret. Jadi defaultnya ketika teman-teman tidak menggunakan user manager, tidak menggunakan radius, konfigurasi username dan password untuk profile PPPoE atau profile VPN yang lainnya, PPTP atau SSTP, itu nanti dilakukannya di dalam menu secret. Nah, karena kita nanti akan arahkan ke radius, konfigurasi username dan passwordnya, maka di sini kita klik PPP Authentication dan Accounting, kemudian kita aktifkan Use Radius. Play, OK. Nah, setelah itu kita harus juga aktifkan yang namanya Service PPPoE Server. Jadi kita masuk ke tab PPPoE Server, di sini kita bisa tambahkan server baru atau service baru. Kemudian di sini kita arahkan interface yang mengarah ke klien. Di sini nanti yang akan kita gunakan sebagai PPPoE server itu adalah interface Ether 5. Jadi di sini kita arahkan Ether 5. Ether 5 ini nanti akan mengarah ke klien. Kemudian profilnya kita arahkan ke profil yang sudah kita buat, yaitu profile PPPoE. Setelah itu kita bisa klik apply, kemudian OK. Di sini interface-nya berwarna merah karena fisiknya belum terpasang dengan kabel. Nah, setelah mengaktifkan PPPoE server, maka langkah selanjutnya kita harus melakukan konfigurasi radius. Konfigurasi radius di router Mikrotik bisa kita temui di dalam menu radius. Nah, kemudian kita tambahkan radius baru di sini, radius username internal. Kita add. Kemudian service yang akan kita gunakan nanti adalah service PPP. Kemudian IP address-nya adalah 127.0.0.1. Ini adalah IP loopback. Karena user manajernya yang akan kita gunakan adalah user manager internal di dalam router itu sendiri.
Kemudian secret kita isikan 1, 2, 3, 4, 5. Secret ini digunakan untuk autentikasi. Jadi kalau di sisi router radius secret kita setting 1, 2, 3, 4, 5, maka nanti di konfigurasi username router kita juga harus isikan secret yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bisa klik apply, kemudian oke. Oke, konfigurasi di router cukup seperti ini. Kemudian kita akan coba lakukan remote perangkat user manajernya. Kita akan coba lakukan remote user manajernya menggunakan web base. Caranya kita ketikkan alamat IP si router. Alamat IP router saya adalah 172.16.1.1 kemudian /userman. Seperti ini cara mengaksesnya. Kemudian kita enter. Nah, ini dia adalah tampilan awal dari menu userman atau dari fitur userman. Untuk loginnya saya masih gunakan login default, username-nya admin, password-nya kosong. Kita bisa login. Nah, di sini kita harus tambahkan router terlebih dahulu untuk menggunakan fitur user manager ini. Router mana yang boleh menggunakan fitur user manager. Jadi kita harus deskripsikan. Oke, kemudian kita akan tambahkan router kita sendiri. Jadi karena di user manajernya terdapat di satu alat, maka kita bisa tambahkan, kita add new, kemudian katakanlah router 1, kemudian IP address, kita bisa isikan 127.0.0.1 karena fitur user manager ini kita terapkan atau kita pasangkan di router yang sama atau di router itu sendiri. Kemudian secretnya ini harus sama dengan secret yang sudah Anda setting di dalam menu radius tadi. Karena tadi kita setting 1, 2, 3, 4, 5, maka di sini share secretnya kita juga harus setting 1, 2, 3, 4, 5, harus sama. Setelah itu kita bisa add. Setelah melakukan konfigurasi di sisi menu router userman, maka langkah selanjutnya kita akan coba buat yang namanya profile limitasi untuk sisi usernya. Jadi menunya ada di menu profile ini, kemudian kita buat limitasinya dulu terlebih dahulu. Nah, di menu limitasi ini nantinya kita akan coba buatkan limitasi untuk sisi user. Jadi limitasi di dalam menu user manager ini sangat fleksibel sekali karena kita bisa juga buat limitasi berdasarkan data, kita bisa buat limitasi berdasarkan uptime. Bisa juga dibuat limitasi berdasarkan kecepatan, bisa juga kita buat sistem FUP. Nah, untuk detail konfigurasinya kita sudah buatkan di video sebelumnya. Nanti teman-teman silahkan simak saja di video kami yang sebelumnya. Nah, untuk kesempatan kali ini, di contoh kasus kali ini kita akan coba buat limitasi berdasarkan kecepatannya saja. Jadi untuk implementasinya kita bisa add, tambahkan limitasi baru, katakanlah limit 1 mega. Kemudian limit 1 mega kita bisa setting di rate limit. Di rate limit ini kita bisa isikan 1 mega untuk RX dan 1 mega untuk TX. Jadi 1 mega upload, 1 mega download. Kemudian di parameter constraint kita arahkan di group name ini, parameter group name kita arahkan ke profile PPPoE yang sudah kita buat sebelumnya, yang sudah kita buat di router awal tadi. Jadi kita arahkan profile PPPoE. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik add. Di contoh kasus ini kita akan coba buat satu saja. Jadi nanti kalau di lapangan Anda mau buat beberapa profile, itu juga bisa saja Anda lakukan. Tinggal Anda sesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di dalam menu profile ini kita buat profile baru. Di sini katakanlah profile 1 mega. Seperti ini. Kemudian create. Kita tambahkan limitasi yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi tadi kita buat limitasi 1 mega. Nah, ini kita centang. Kemudian kita pilih add. Kemudian kita bisa klik save profile. Nah, setelah itu, setelah membuat limitasi dan juga setelah membuat profile, maka langkah selanjutnya kita bisa buat usernya. Usernya itu kita bisa lakukan di dalam menu user. Nah, di sini kita klik, kemudian kita bisa tambahkan user satu persatu, atau Anda bisa tambahkan user secara banyak sekaligus.
Nah, untuk menambahkannya di sini contohnya saya akan coba user 1. Untuk passwordnya juga sama, user 1. Kemudian di sini profilnya kita arahkan ke profil yang sudah kita buat. Karena di tempat saya atau di kasus saya ini tadi hanya membuat satu profil, makanya di profil ini kita tidak bisa memilih opsi profil yang lainnya. Nah, setelah itu kita bisa klik add. Oke, untuk tahap pengujian yang awalnya laptop kita terhubung di Ether 2, kita akan pindahkan ke Ether 5 karena di Ether 5 ini tadi kita sudah konfigurasi PPPoE server. Kita coba pindahkan ke Ether 5. Oke, kemudian kita akan coba lakukan dial up dari laptop klien, dari laptop saya ini. Nah, caranya untuk melakukan dial up PPPoE, kita bisa klik di sini. Klik kanan, Open Network and Internet Setting. Kemudian kita pilih ke dalam menu dial up. Kemudian set up a new connection. Nah, di sini kita pilih yang set up a broadband ini. Kemudian kita bisa next. Kemudian pilih yang broadband PPPoE. Kemudian kita isikan username dan password yang sebelumnya sudah kita buat di dalam menu user pada user manager. Jadi tadi kita udah buat satu user, namanya adalah user 1. Passwordnya juga sama, user 1. Kita bisa coba cek. Oke. Setelah itu kita bisa coba lakukan connect. Kita tunggu prosesnya. Oke, jika sudah berhasil melakukan dial, maka nanti kita akan mendapatkan pop-up seperti ini. You are connect to the internet. Kemudian browse the internet now. Kita bisa close, kita juga bisa coba tes ping. Kita bisa coba ping ke google.com dari laptop kita. Nah, ternyata di laptop saya ini sudah terkoneksi ke internet, sudah berhasil connect ke internet. Tidak lupa tadi kita di menu user manager, kemudian profile atau limitation, kita tadi buat limitasi untuk user 1 sebesar 1 mega. Nah, kita akan coba lakukan pengujian tes kecepatan menggunakan fast.com, aplikasi speed test yang ada di internet. Kita bisa coba lakukan tes. Apakah hasil yang didapat nanti adalah sebesar 1 mega. Kemudian kita bisa juga coba sambil monitoring sisi routernya. Nah, ini dia router saya, kita coba connect. Jadi tadi kita buat limitasi di menu user manager, maka jika kita cek di dalam menu queue pada router, maka di sini nanti akan muncul queue baru yang sifatnya dinamik. Kemudian kalau kita cek di dalam menu PPP, kemudian active connection, maka di sini nanti akan ada flag R untuk user 1. Jadi user 1 ini dia loginnya atau autentikasinya menggunakan mesin user manager atau fitur user manager. Di sini juga bisa kita cek bahwa kecepatan internet untuk laptop saya atau untuk user 1 kurang lebih 1 Mbps. Jadi limitasi yang kita lakukan menggunakan limitation user manager tadi bisa berjalan dengan baik untuk user PPPoE. Jadi demikian konfigurasi PPPoE dan juga user manager ini. Jadi dengan dua kombinasi fitur ini kita bisa membuat semacam database user dan password secara terpusat untuk PPPoE server di userman-nya. Nah, sebenarnya tidak hanya untuk fitur PPPoE saja, untuk fitur VPN yang lain, PPTP atau SSTP juga bisa kita konfigurasi secara terpusat di radius user manager ini. Dan juga limitasi yang akan diberikan untuk klien juga bisa sangat fleksibel sekali. Nah, untuk contoh limitasi yang lainnya nanti teman-teman bisa cek saja di video kami yang sudah membahas mengenai limitasi pada user manager. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar. Atau jika Anda memiliki ide video, silahkan tuliskan saja. Siapa tahu nanti akan kita buatkan videonya.
Jangan lupa share juga video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya.